Kawan-kawan, ini dia nastar dengan model yang lain dan sesuai request suaranya saya besar dan menjelaskan. Ya, ini dia kira-kira kawan-kawan. Resep selengkapnya saya taruh di kolom bawah ke teman-teman, dan cara buatnya lihat di video sebelumnya ya. Jadi saya cuma memperjelas yang mana-mana saja yang saya suaranya kecil sesuai request ya. Nah, selamat mencoba. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, seperti request, kalau saya punya video yang lalu tuh yang nastar, suara tuh kecil. Minta maaf, maklum, pada saat itu tuh saya masih belajar bikin video. Terus saya tidak tahu kalau kasih masuk video tuh resolusi di YouTube harus besar. Jadi mungkin itu yang bikin pengaruh. Nah kebetulan hari ini saya ada pesanan nastar. Jadi saya kasih tunjuk sedikit saja cara lagi ulang bikin nastarnya punya bahan. Tapi saya tidak bikin dengan metode yang seperti lalu saya kasih ajar. Karena kebetulan saya ada ide baru supaya bikin nastar dengan cepat dan mudah. Seperti itu teman-teman. Jadi kebetulan saya Cici dia minta dibikinkan buat besok. Jadi sekarang nih saya mau bikin. Jadi biar cepat. Jadi saya cuma kasih tunjuk, aduk dia punya kulit saja, dan yang lainnya tuh semua sama kayak video di belakang. Ya, cuma saya kasih tunjuk kamu trik baru, cepat, bikin nastar jadi. Yes. Nah, kita langsung saja bikin kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, mari kita langsung bikin nastar. Seperti video sebelumnya bikin nastar itu kan saya bacakan resepnya. Mentega 250 gram ya, gula halus 50 gram, 2 kuning telur, 300 gram tepung sama 50 gram susu bubuk untuk adonan kulit. Itu per satu resep teman-teman. Jadi sekarang nih saya mau bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya mau bikin ini 6 resep ya. Jadi saya aduk satu kali karena kalau bikin satu resep ini mixer dia terlalu besar. Dan saya juga punya stok nastar sudah habis. Jadi saya mau bikin satu kali satu resep besar. Nah saya siapkan dia punya bahan-bahan semua. Baru sekalian kita lihat. Buat request yang bilang pada saat saya bikin nastar tuh saya punya suara kecil sekali. Jadi ini dia, oke? Nah kawan-kawan, ini saya bahan sudah siap. Ini gula halus. Sekarang saya kasih masuk saya punya mentega ya. Nah kawan-kawan, ini saya punya mentega sudah semua masuk. Sekarang kita mixer sebentar. Nah kawan-kawan, ini semua sudah. Sekarang saya mau mixer ya. Nah, mixer pelan-pelan. Nah setelah begitu kita tambahkan telur satu-satu.
Terus kita kocok asal saja tercampur. Jadi satu resep itu 50 gram susu bubuk. Jadi kalau 6 resep, jadi susu bubuk 300 gram ya, sesuai dengan saya punya resep karena saya bikin 6 resep. Dan kita kocok perlahan-lahan lagi. Terakhir saya tambahkan rum bakar, teman-teman. Nah, seperti begini kawan-kawan, sudah. Tinggal sebentar kita campur dengan tepung di dalam loyang, baru kita aduk dengan tangan ya. Nah, saya kasih pindah dulu, baru kita lanjut. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita kasih masuk tepung ke dalam sesuai resep ya, teman-teman. Terus setelah itu saya aduk, dan ini sengaja pakai sarung tangan supaya ini adonan tidak panas ya. Jadi aduk perlahan-lahan sampai tercampur. Berhubung di Holland ini dingin, jadi kita bisa pakai sarung tangan terus aduk. Tapi kalau kalian di Indonesia, saya sarankan pertama aduk dulu pakai garpu atau pakai kayu gitu supaya adonan tidak panas. Oke. Nah, saya lanjut aduk sampai selesai. Nah, teman-teman, kira-kira seperti begini adonannya. Nah, kalau dari satu resep itu kurang tepung, kalian boleh tambah tepung sampai kalian rasa pas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti adonan pecah dan keras. Kalau kurang nanti adonan agak di oven dia cepat melebar. Nah, sekarang saya kasih masuk di dalam kantong plastik karena ini adonan banyak sekali. Kalau kita buka saja gitu nanti dia kering. Jadi saya kasih masuk sebagian yang saya tidak pakai di dalam kantong, terus saya ikat. Terus saya lanjutkan tambah tepung sedikit dari adonan yang sebelumnya. Nah, setelah itu ini saya mau kasih tunjuk kalian cara barunya saya cetak. Jadi saya kasih giling dengan gilingan sampai sebesar ini kertas roti ya. Baru saya lanjut. Nah, saksikan teman-teman bagaimana saya bikinnya. Nah, teman-teman, supaya tidak lengket di kayu atau di gilingannya kalian, saya alas lagi kertas roti satu dari atasnya, terus saya giling sebesar ini kertas roti, teman-teman. Nah, kawan-kawan, saya kasih turun kamu orang bagaimana caranya, ide barunya saya bikin pakai selai di dalam spautan, terus pemotong pizza, sama ini pemotong telur dan mistar. Dan of course saya punya punya adonan di bawah tuh saya sudah giling sebesar itu cetakan, tebalnya sesuai seleranya kalian. Selain itu teman-teman, saya kasih nyala ini timer supaya saya tahu dari satu begini berapa lama saya bikinnya.
supaya sekalian kalian juga tahu. Nah, sekarang saya mulai teman-teman. Pertama saya buka adonan yang sudah saya giling dan saya ukur sesuai dengan yang saya butuhkan. Pertama-tama saya buang dulu dia punya pinggir yang tidak rata supaya rapi kiri dan kanannya. Setelah itu saya potong sesuai lebarnya, sesuai yang saya mau nastarnya teman-teman. Nah kawan-kawan, setelah saya potong rapi, sekarang saya mau coba gulung satu setelah ditaruh selai nanas supaya saya tahu berapa panjangnya, lebarnya, supaya bisa saya potong lagi semuanya supaya modelnya semua sama. Jadi saya coba dulu satu atau dua ya. Kayak begini kira-kira teman-teman. Baru saya potong semuanya dan buang juga atas bawahnya supaya rapi. Oke? Nah teman-teman, setelah saya tahu berapa lebarnya yang saya mau, sekarang saya potong semua seperti yang tadi. Jadi kira-kira ini dua kali ini mistar itu dia punya satu gulungan. Jadi sekarang saya potong semuanya terlebih dahulu supaya semuanya sama besar ya. Nah teman-teman, ini saya sudah potong semua sesuai ukurannya. Nah sekarang saya putar dan saya mau coba gulung dengan nanas. Pertama-tama tadi tuh saya taruh nanasnya disemprot seperti begini secara langsung. Tapi ternyata tidak segampang itu karena nanasnya saling lengket. Jadi pada saat setelah saya gulung harus dipotong lagi satu-satu teman-teman. Jadi percobaan pertama tidak berhasil ya. Nah seperti yang kalian lihat nih, setelah saya gulung semua satu roll sepanjang itu, terus setelah mau digulung di atas cetakan telur itu ternyata saya harus potong satu persatu lagi. Jadi makanya itu tidak berhasil, agak lama. Jadi sekarang saya coba lagi dengan cara ini, taruh selainya per satu-satu. Setelah itu saya gulung dulu. Nah kawan-kawan, ini gulungnya gampang karena kita gulung langsung dalam satu kali itu langsung semuanya itu satu baris. Seperti begini.
Nah, setelah begini teman-teman, ini kalian lihat lebih gampang. Saya cuma tinggal ambil per satu adonan, gulung sedikit, terus pelan-pelan saya gulung di atas cetakan telur itu untuk bikin model forumnya di atas. Jadi buat teman-teman, ini saya sengaja bikin ini nastar yang ini kulitnya tebal. Jadi dia lebih besar-besar daripada nastar telur yang saya bikin sebelumnya. Dan rasanya seperti kalau kita bikin nastar daun, tapi dengan cara yang cepat. Berhubung teman-teman, saya lebih suka kalau banyak kulitnya daripada isinya, karena tidak terlalu manis gitu teman-teman. Ya, sekarang saya lanjut bikin semuanya sampai selesai. Nah, buat teman-teman, ini cetakan telur yang saya pakai untuk bikin forumnya. Kalian juga bisa pakai garpu atau apa saja teman-teman. Berkreatif sedikit, cari ide sedikit, pasti kalian bisa dapat. Sekarang saya lanjut bikin semuanya sampai selesai, ya. Nah, kawan-kawan, seperti kalian lihat, jadi ini 1 jam 10 menit saya sudah bikin satu cetakan dan saya bakar. Kira-kira 2 jam, ya 1 jam 10 menit. Tapi teman-teman, yang ini besar, sengaja saya bikin besar. Kalau kalian mau kecil seperti begini atau seperti kayak kalau dipompa, ya, itu berarti kalian harus bikin waktu pas digulung ini harus lebih tipis lagi dari yang ini. Nah, kebetulan ini saya mau coba yang besar, jadi
Ini karena kalau saya bikin pakai pompa-pompa itu sekitar saya bikin 3 atau 4 jam gitu Kak teman-teman. Ya, nah sekarang saya kasih masuk di oven. Nah kawan-kawan, itu lagi dibakar apinya 150 derajat, api atas bawah ya. Sekarang kita bikin yang lain. Nah kawan-kawan, nah teman-teman, ini saya bikin sedikit dengan saya punya cetakan es batu seperti di video sebelumnya supaya sekilas videonya. Jadi ini adonannya saya tekan-tekan di dalam sampai padat supaya tidak pecah. Nah teman-teman, ini metode yang ini nih dia jauh lebih cepat daripada metode yang di depan saya bikin itu. Cuma nastarnya jadinya lebih kecil-kecil dan bulat-bulat seperti telur. Oke? Jadi seperti begini ya. Setelah saya potong pakai itu cetakan supaya atasnya keluar, terus sekarang saya kasih lubang dengan ini yang saya pegang ini barang kuning ini. Dulu tuh saya punya anak punya drum band, mainan drum band untuk pukul-pukul drum bandnya. Jadi saya simpan untuk pakai bikin nastar kawan-kawan. Nah ini saya bikin semuanya, baru setelah itu saya lanjut dengan isi selainya. Bikin dengan cara yang ini teman-teman itu menghemat waktu. Kalau pada saat kita orang sibuk seperti kayak zaman anak-anak sekolah, kita mesti antar jemput, pakai metode yang ini nih sangat-sangat gampang dan menghemat waktu. Nah jadi ini sekarang sudah begini, kita kasih masuk di freezer. Pas sudah beku besok, atau ini karena ini sudah tengah malam, jadi kita kasih masuk freezer. Setelah beku kita tindis ini, kasih padat, kita tutup, masukkan sebentar lagi, terus kita balik. Nah ini cetakan es teman-teman, sebuah penjelasan. Dan ini kebetulan mainan drum bandnya anak-anak saya pakai untuk ini ya, dan alat untuk kasih ini cetakan ya. Sekarang saya kasih masuk di dalam freezer. Nah kawan-kawan, ini sudah jadi, yang tadi dari oven sudah matang. Sekarang kita oleskan kuning telur 2 kali teman-teman. Jadi oles dulu dari kiri ke kanan, baru habis itu ulang lagi dari pertama ke kanan lagi. Nah resep kuning telur di bawah saya taruh, tapi cara buatnya lihat di video sebelumnya ya teman-teman. Nah kawan-kawan, ini saya sudah selesai oles dan kalian lihat ini mengkilatnya segini. Sekarang saya kasih masuk di dalam oven lagi sebentar dengan api yang cuma 50 derajat atau 100 derajat, cuma 2 menit supaya kering. Nah kawan-kawan, ini dia nastar dengan model yang lain, dan sesuai request suaranya saya besar dan menjelaskan. Ya, ini dia kira-kira kawan-kawan. Resep selengkapnya saya taruh di kolom bawah ke teman-teman, dan cara buatnya lihat di video sebelumnya. Ya, jadi saya cuma memperjelas yang mana-mana saja yang saya suaranya kecil sesuai request ya. Nah selamat mencoba. Nah kawan-kawan, ini tadi video nastar saya bikin kemarin waktu hari Senin malam. Sekarang Hunter bisa tunjuk kamu orang dia punya nastar, karena nastarnya kemarin cici-cici dong sudah bawa. Nah hari ini, hari berikutnya saya mau kasih habis. Saya punya yang kemarin ini banyak sekali, semua bisa kasih habis. Terus saya mau coba yang Dolcana Coffee lagi. Pas itu saya pun 2 cici yang ada, dan juga mau coba bagaimana cara bikin nastar dengan yang cara yang pakai saya punya metode yang pertama lalu. Jadi kemarin
tidak banyak video saya kasih bikin, tapi ada foto-foto, tapi juga ada sedikit video. Nah setelah ini saya akan taruh sedikit foto-foto dan semua video-video yang saya ada sempat pas mereka lagi bikin nastar ya. Nah video nastar hari ini, terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga tambah ide lagi buat yang hobi-hobi nastar. Dan sekarang kan Sasu pintar bikin video, jadi dia punya resolution pasti besar, tidak seperti video yang sebelumnya. Dan semoga Sapu suara nih sudah cukup besar sesuai request yang ada. Nah saya taruh resep di bawah ini, tapi resep itu sama saja dengan resep video sebelumnya. Oke? Sambil saya edit video, sekarang saya mau makan dulu. Nah terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya saya. Please like it dan subscribe. Oke? Bye bye. Terima kasih. Nah kawan-kawan, ini kita orang kasih lanjut, kita punya nastar dengan bantuan 6 tangan, malah lebih cepat. Ini cici-cici dong bantu saya supaya dong bisa dapat jatah bawa pulang. Nah jadi teman-teman, ini setelah kita masuk dalam freezer, terus kita tutup dia punya selai dengan adonan sedikit, masukkan lagi di freezer. Setelah itu sekarang kita kasih keluar dengan metode yang begini, terus kita tinggal bakar ya. Jadi lebih mudah teman-teman, lebih cepat. Apalagi kalau ada tangan-tangan banyak begini bantu, jadi saya lebih senang lagi bikin, lebih cepat lagi bikin ya.